So good to be with you. Sangat senang bisa bersama dengan Bapak Ibu. I have enjoyed the worship. Saya sangat menikmati pujian penyembahan. I have enjoyed the atmosphere. Saya sangat menikmati atmosfernya. Being here the last couple of days has been such a refreshing to my soul. Ya, berada di tempat ini di beberapa hari belakangan ini sangat menyegarkan jiwa saya. And so I guess I should introduce myself a little bit. Saya mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Ryan Pena. I am from San Antonio, Texas. Nama saya Ryan Pena dari San Antonio, Texas. So greetings from Texas, my friends. Ya, salam dari kota Texas. Dari Hey, San let's do Antonio. this. How about I send a video back home of all of you beautiful, amazing people. Gimana kalau saya video kalian semua Alright, Bapak Ibu let's do dan saya this. kirim ke teman-teman saya di Alright. Texas. Y'all say Everybody hello stand to up, Texas semuanya bisa here. berdiri. This is greetings from Indonesia. Awesome. Yes. Amen. Thank you so much. Terima kasih. So my dad has been, I was born and raised in San Antonio. Saya lahir dan tumbuh besar di kota bernama San Antonio di Texas. My dad has been pastoring in San Antonio for almost 40 years now. 40 pastor, yeah, he's a pastor. Ayah saya mengembalakan sebuah gereja sudah lebih dari 40 tahun sekarang. And so about, I would say 5 or 6 years ago, Sekitar 5 sampai 6 tahun lalu, my dad began to get just a fresh revelation of the kingdom. ayah saya mendapatkan pewahyuan yang begitu amat fresh mengenai kerajaan Allah. And my dad said this, Dan ayah saya berkata, all my messages before that time, semua khotbah saya sebelum mendapatkan pewahyuan itu, throw them away. buang aja. How many know that when you understand the kingdom, it changes everything? Sebab banyak percaya bahwa ketika Bapak Ibu sudah percaya dan belajar mengenai kerajaan Allah, semuanya berubah. And when you understand the person and finished work of Jesus, Dan ketika Bapak Ibu mengenali pekerjaan-pekerjaan Yesus, see, those are the two lenses I want to see through. ya melalui lensa mata kita yang kita lihat. When I was a little kid, there was this new technology called 3D movies. Ya, waktu saya kecil ada teknologi baru yang bernama 3 dimensi, ya 3D movies, film 3 dimension. And my dad took me to see one of the first 3D movies I'd ever seen in the theaters. Dan papa saya ajak saya untuk nonton film 3 dimensi tersebut di bioskop. As we walked into the theater, they gave us these little paper glasses. Dan ketika saya masuk ke dalam bioskop itu diberikan sebuah kacamata yang terbuat dari kertas. It had a blue lens and it had a red lens. Ada berwarna biru dan ada berwarna merah. And so Lensanya. I'm watching the movie, Dan ketika saya sedang menyaksikan film tersebut, and things are happening and it looks like it's coming right at you. ya hal-hal yang atau movie-nya seperti kayak tampaknya keluar gitu ya dan nyata. And of course, I'm a kid, so I'm curious. Dan saya masih kecil, saya penasaran. So I take off the glasses Jadi saya copot kacamatanya itu and I try to see, dan coba melihat and it was blurry. dan itu buram. Think about this. Ya, pikirkan baik-baik. Those little paper glasses, Itu kacamata yang terbuat dari kertas tadi, they probably cost just, a very small amount. ya harganya murah banget. Not even $1. Nggak nyampe bahkan $1. Because they just gave them to everybody, Ya, right? dan dikasih ke semua orang yang nonton. And yet, you had this expensive screen. Tapi kita sedang menyaksikan layar yang begitu amat mahal. You had the best film projectors. Dan ada proyektor film yang luar biasa bagusnya. Millions of dollars that went into the movie. Ya, jutaan dolar dikeluarkan untuk menciptakan film tersebut. And if you didn't have the right lenses, it wasn't going to be clear. Kalau saudara tidak menggunakan kacamata yang benar, sia-sia aja semuanya. The power of lenses, Kekuatan dari kacamata, lensa. for me, Untuk saya, bagi saya, the blue lens is the kingdom. yang lensa berwarna biru adalah kerajaan Allah. And the red lens is the person and work of Jesus. Dan yang berwarna merah adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus. And if we can put those lenses on, Dan ketika kita bisa memakai kacamata dua lensa tersebut, we see scripture more clearly.
Kita dapat melihat ayat-ayat lebih jelas. We see God more clearly. Kita bisa melihat Tuhan lebih jelas. We see our purpose more clearly. Kita bisa melihat tujuan hidup kita lebih jelas. We no longer look at current events through the lens of the news, but the lenses of God. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan melalui lensa berita, tapi lensa kerajaan Allah. And so God has been taking me on a journey for about 25 years now. Jadi Tuhan sudah mengambil saya dan membawa saya kepada sebuah perjalanan sudah 25 tahun Of changing my lenses. untuk mengubah lensa kacamata saya. I graduated high school in 1993. Saya lulus di SMA pada tahun 1993 I went straight to Bible college. dan saya langsung ke sekolah seminari. I went 4 years in Bible college. Saya menghabiskan waktu 4 tahun. I was serving in my dad's church. Saya melayani di gereja ayah saya. I was in 97. I started training prophetic teams, Tahun 97 saya mulai melatih tim profetik, healing teams, intercession teams. tim penyembuhan, tim doa. I was teaching and preaching and leading the youth group. Saya sibuk untuk mengajar dan berkhotbah. In fact, we had a very powerful outpouring of the Holy Spirit in my dad's church in Dan, 96. dan di tahun 96 kami memiliki pencurahan Roh Kudus yang begitu amat luar biasa di gereja ayah saya. We saw documented AIDS that was healed, documented HIV. Ada beberapa pasien HIV yang sembuh total. He had the documents from the doctor saying that he had HIV. Ada dokumen dari dokter yang mengatakan bahwa dia mengidap penyakit HIV. We prayed for him. Dan kita berdoa untuk He dia. came back. Dia kembali. A new report from the same doctor. Dan report yang baru dari dokter yang sama, AIDS free. bebas dari penyakit HIV. The children began to see angels. Anak-anak bisa melihat malaikat. We have on the 10 acres. So the church sits on 10 acres. Gerejanya berada di atas sebuah tanah yang ukurannya 10 acres, 10 are. And so it's a large property. Ya, jadi propertinya sungguh amat besar. And we have a school for children there. Dan ada sekolah untuk anak-anak di situ. And when people would come to the church for ministry during the day, Dan ketika orang-orang datang untuk pelayanan, we would take them to the kids' classroom. kita ajak mereka ke ruangan-ruangan anak kecil. Like these were 5, 6-year-old children. Dan ini anak-anaknya masih umur 5 sampai 6 tahun. And we would take the people into the classroom, sit the children around that person, and the children began to just prophesy to them. Wow, jadi tadi orang-orang yang mau belajar mengenai pelayanan itu dibawa ke kelas yang penuh dengan anak kecil dari usia 5 sampai 6 dan anak-anak kecil itu mulai bernubuat. And they'd be crying. Dan mereka nangis. The children were better ministers than the adults. Anak-anaknya malah justru pelayan yang lebih baik daripada yang udah dewasa. Probably because they didn't know they couldn't hear God. Ya mungkin mereka tidak bisa mendengar Tuhan. They believed they could hear God. Ya mereka percaya mereka bisa mendengar Tuhan. So I had quite a bit of ministry experience, Bible education, all of those things. Jadi saya memiliki background dan juga pengalaman pelayanan yang luar biasa. And I had first heard of Dr. Miles Monroe in the mid-90s. Dan saya pertama kali mendengarkan Dr. Miles Monroe di sekitar tahun pertengahan 90-an. Began to hear about the kingdom. Dan mulai belajar mendengarkan tentang kerajaan Allah. But in the year 2000, something happened. Tapi di tahun 2000 sesuatu terjadi. In the year 2000, I had an encounter with God. Wow, di tahun 2000 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. And the Lord said to me in that encounter, Dan Tuhan berkata di perjumpaan itu, I'm about to redefine everything you think you know. saya akan mendefinisikan kembali apa yang definisi-definisi kamu sudah miliki sejauh ini. I thought I knew a few things. Saya kira saya sudah tahu segalanya. I had been prophesying, training in the prophetic. Saya sudah bernubuat, saya sudah mengajarkan kepada tim profetik. I went 4 years at Bible college. Dan saya sudah 4 tahun ke sekolah seminari. And he says to me, Dan Tuhan berkata, I'm about to redefine everything you think you know. saya akan mendefinisikan ulang kembali segala yang sudah kamu tahu. He said, I'm going to redefine what you call church. Saya akan mendefinisikan kembali apa yang kamu tahu mengenai gereja. I'm going to redefine what you call Christianity. Saya akan membawakan definisi yang baru mengenai tentang kekristenan. I'm going to redefine what you call spiritual warfare and intercession. Saya akan memberikan definisi yang baru mengenai peperangan rohani. He started going down the list. Dan Tuhan memberikan list-list. And you know how it says in the book of Hebrews that he is the author and the finisher of our faith? Dan kita semua tahu di kitab Ibrani bahwa dia adalah pencipta segalanya.
Well, what he said to me was, Dan dia berkata kepada he said, saya, Ryan, I'm supposed to be the author of your faith. Ryan, saya seharusnya menjadi pencipta dari imanmu. But there are pages written in your heart that I did not author. Tapi ada beberapa halaman di dalam hatimu yang aku bukan penulisnya. Things that you believe that I don't believe. Hal-hal yang kamu hidupi yang saya tidak tulis. He said, I'm going to take you on a journey Saya akan mengajak kamu kepada sebuah perjalanan to rewrite some of those pages. untuk menulis ulang kembali halaman-halaman itu. And some of them I'm going to completely tear out. Dan ada beberapa yang harus dirobek. And for the last 25 years, God has been taking me through a journey of redefining. Jadi di 25 tahun perjalanan saya terakhir ini Tuhan membawakan saya kepada perjalanan untuk mendefinisikan ulang kembali. It hasn't always been comfortable. Gak segalanya itu nyaman. And the way it normally works for me Dan biasanya normalnya, is either I'll have an encounter or a download. biasanya ada perjumpaan atau di download. And I'm unpacking that for the next 2 to 3 years. Dan saya mencoba untuk membongkar itu untuk 2-3 tahun yang akan datang. I'm searching scripture. Saya mempelajari I'm searching ayat-ayat. Holy Spirit. Saya mempelajari tentang Roh Kudus. I'm trying to get language for it. Saya mencoba untuk membuat menjadi kata-kata. And every 2 to 3 years, there was a new installment of a download. Dan setiap 2-3 tahun ada download, ada hal yang Tuhan berikan yang baru kepada saya. And then it took a couple of years for my mind to catch up with what was here. Dan membutuhkan waktu ya untuk saya untuk dapat bisa mengejar apa itu yang Tuhan berikan kepada saya. And you know, for me, as I mentioned, I first heard of the kingdom in the mid-90s. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya pertama kali mendengar tentang kerajaan di pertengahan tahun 90-an. And every few years, the message of the kingdom would revisit my heart. Dan setiap beberapa tahun sekali pasti pesan mengenai kerajaan itu mengetuk hati saya. And it would come in with better language, better understanding. Dan mengetuk hati saya dengan understanding yang lebih baik. But Pengertian yang lebih baik. around 2010, something changed. Tapi sekitar tahun 2010 sesuatu berubah. Here's the illustration I like to give. Ya, ini ada ilustrasi yang saya mau berikan. Think about a bookshelf. Berpikirlah mengenai rak buku. And you've got all these books on the bookshelf. Dan ada begitu banyak buku di rak buku tersebut. All these books were my theology, Semua buku-buku ini adalah buku-buku teologi saya what I believed. yang saya percayai. So what I believed about salvation, Yang saya percaya mengenai keselamatan, what I believed about prophecy, yang saya percayai mengenai tentang nubuat, what I believed about healing. tentang kesembuhan. Like all of our theology is on the bookshelf. Semua teologi-teologi itu ada di rak buku tersebut. One of the books on my bookshelf was the kingdom. Dan salah satu bukunya yang ada di situ adalah tentang kerajaan. But around 2010, something changed. Tapi di tahun 2010 sesuatu berubah. Because the kingdom was no longer a message on the bookshelf, it became a lens that I had to reinterpret everything through. Ya. Repeat again. Yeah. Try to All make it right. into words. So around 2010, Ya, di tahun 2010, the kingdom message, ya pengertian tentang kerajaan Allah, it shifted from being a book on the shelf, ya berubah bukan hanya menjadi sekedar buku di rak buku tersebut, and it became a lens. namun menjadi sebuah lensa And now I had to reevaluate everything on yang the saya shelf. pakai untuk sekarang saya mengevaluasi kembali apa yang sudah saya pelajari dan saya lihat. For example, Sebagai contoh, and we will not get into this, tapi kita nggak akan lebih dalam lagi, what I believed about the end times. apa yang saya percaya tentang akhir zaman. When the kingdom became a lens, Ketika kerajaan Allah menjadi lensa, I could no longer hold on to the end time theology I was handed. saya nggak bisa lagi berpegang kepada teologi tentang akhir zaman yang sebelumnya saya percayai. Because what I was handed is that we fail. Karena apa yang ketika saya pelajari sebelumnya itu gagal. And Jesus has to rescue a failed church. Dan Yesus sudah menyelamatkan gereja yang gagal. Let me say, I do believe Jesus is returning. I do believe in a second coming. Ya, Bapak Ibu percaya kan bahwa Yesus akan datang kembali, benar bukan? I don't believe it's a rescue mission, though. Saya percaya itu bukan sebuah misi penyelamatan. I think he's coming back for a victorious church. Ya, dia akan datang kembali untuk membawa kemuliaan. Amen? Kemuliaan gereja ya. So, all of that to say, Jadi apa yang harus saya sampaikan? God has been redefining my understanding for quite a few years now.
Tuhan membawa saya kepada perjalanan untuk mendefinisikan ulang kembali semuanya. And I really feel I feel honored to be here. Dan saya begitu merasa terhormat bisa ada di tempat ini. I love not only the atmosphere that's here, but I love what I sense from the leadership here as well. Saya tidak hanya menikmati atmosfernya saja, tapi juga kepemimpinan yang ada nyata di tempat ini. I get to travel a little bit. Dan saya juga sering travel. I've traveled to I think last I counted it was maybe close to 20 nations or something Wah, like saya that. mungkin kalau nggak salah hitung sekitar saya sudah pernah ke 20 negara. Many different places in the U.S. Dan begitu banyak tempat di Amerika Serikat. It is not often that I sense the kind of atmosphere that's here. Dan jarang sekali saya merasakan atmosfer yang seperti ini. You know, and the understanding that is present here, the lenses that are here. Dan saya merasakan juga bahwa lensa-lensa itu sudah ada di tempat ini. Amen. So I feel very connected with you. Dan jadi saya merasa begitu amat seperti terikat gitu ya dengan Bapak Ibu. I know this is our first date, but Ya, saya tahu ini pertama kali kita berjumpa. all right, but I love what the Lord is doing here. Tapi saya begitu senang apa yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. And I want to speak into some of this. I want to speak into what I sense for the house. Dan saya mau berbicara apa yang Tuhan memberikan impresi kepada saya untuk jemaat di tempat ini. I want to start with 1 Kings chapter 5. Saya memulai dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 1 Kings 5, 3 through 5. Ayat 3 sampai 5. It says, you know how my father David this is Solomon speaking. Ini Salomo berbicara. You know how my father David could not build a house for the name of the Lord his God because of the wars which were fought against him on every side until the Lord put his foes under the soles of his feet. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Verse 4, but now the Lord my God has given me rest on every side. There is neither adversary nor evil occurrence. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Verse 5, and behold, I propose to build a house for the name of the Lord my God, as the Lord has spoken to my father David, saying, your son, whom I set on your throne in your place, he shall build the house for my name. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Father, thank you for this message. Bapak, terima kasih untuk pesan ini. Open our eyes and our hearts to receive it. Bukalah hati kami untuk menerimanya. I thank you for your grace to share it. Terima kasih untuk kasih karuniamu In Jesus' name, dalam nama Yesus. amen. Amin. When I look in Scripture, Ketika saya membaca ayat ini, I see different prophetic pictures. ketika saya membaca ayat, saya melihat ada beberapa pesan profetik yang berbeda-beda. I see prophetic pictures of the house of God. Saya melihat gambar profetik tentang rumah Tuhan. How many know that we are the house of God? Berapa banyak percaya bahwa kita adalah rumah Tuhan, bait Allah. We're the house of God individually Kita adalah bait Allah secara individu. because the presence is in me and in you. Karena hadiratnya ada di dalam saya dan kamu. We are also the house of God corporately Kita juga adalah rumah Tuhan atau bait Allah secara kebersamaan. because he is enthroned on the praises of his people. Sebab dia ada di tahta. Dan kita adalah hamba-hambanya. But you also see the house of God as in a city or nation. Tapi kita juga bisa melihat rumah Tuhan di sebuah kota, di sebuah negara. Whenever the apostles in the New Testament were writing to the churches, they were writing to the church of the city. Ketika rasul-rasul di kitab Perjanjian Baru menuliskan surat, mereka menuliskan surat kepada kota, sebuah kota. Right? To the church of Ephesus, to the church of, Sebuah gereja di kota Galatia. Efesus, Galatia. So there's multiple levels or multiple dimensions of the house of God. Jadi ada beberapa dimensi atau beberapa level mengenai rumah Tuhan, bait Allah.
And I believe that God has given us prophetic pictures in Scripture to help us understand what that looks like. Jadi Tuhan juga memberikan ayat-ayat supaya kita dapat mengerti lebih lagi. So one of the ones I shared this past weekend, briefly, Ya, salah satunya yang sudah saya bagikan juga pada akhir pekan ini. the first time House of God is ever mentioned is Genesis 28. Pertama kali bait Allah diucapkan atau disampaikan terdapat di Kejadian 1 ayat 28. It's when Jacob experiences this stairway or this ladder. Kejadian 28, ya, Genesis 28. Yeah, Genesis 28. Yeah. When Jacob experiences this ladder or this stairway. Ya, ketika Yakub mengalami atau melihat visi mengenai tangga yang antara bumi dan surga. And the angels are ascending and descending. Dan malaikat itu bebas cara bisa naik turun. And Jacob says, surely the Lord is here and I didn't know it. Dan Yakub berkata, pasti Tuhan ada di tempat ini dan saya tidak tahu. And he says, this is none other than the house of God and the gate of heaven. Dan ini This is none other than the house of God and the gate of Dan heaven. ini adalah rumah Tuhan. So he says house of God Rumah Tuhan and he says gate of heaven. dan juga gerbang pintu surga. What do we see the first time house of God is mentioned? Ini adalah pertama kali kita melihat rumah Tuhan disebutkan. We see that it's an open heaven. Dan kita melihat bahwa ini adalah sebuah open heaven, surga yang terbuka. So the first prophetic picture of the house of God Jadi gambar profetik pertama mengenai rumah Tuhan atau bait Allah after the fall, setelah kejatuhan, first prophetic picture we see, gambar pertama yang kita lihat we're an open heaven. adalah pintu surga yang terbuka. You are a gate of heaven. Bapak Ibu adalah pintu-pintu surga. What do gates do? What do gates do? Apa yang gerbang lakukan? They allow things to come in, they allow things to go out. Mereka mengizinkan beberapa hal untuk masuk dan juga membawa beberapa hal untuk keluar. Through your life, Melalui hidupmu, darkness exit, kegelapan pergi, heaven enters. surga masuk. Because you're an open heaven. Karena kita adalah pintu gerbang yang terbuka. Amen? Amin. So there's these prophetic pictures. Jadi ada profetik-profetik ini. It's for my life, Untuk hidup saya, it's for our congregations, untuk jemaat-jemaat, it's for the church of the city, untuk gereja di kota, it's for the church of the nation. dan untuk gereja-gereja di bangsa-bangsa. And so we see all these different pictures in Scripture. Jadi kita melihat beberapa gambar-gambar profetik di Alkitab. And the one I want to talk to you about Dan yang saya mau bicarakan kepada Bapak Ibu is Solomon's temple. adalah bait yang dibangun oleh Salomo. Because there's something very, very different about Solomon's temple compared to every other house. Karena ada begitu yang membedakan bait Allah yang dibangun oleh Salomo dibandingkan dengan yang lain. I mean, we see the tabernacle of Moses. Kita melihat tabernakel yang dibangun oleh Musa. We see the tabernacle of David. Kita melihat tabernakel yang dibangun oleh Daud. But something is very different about the temple of Solomon. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang dibangun oleh Salomo. All of these are prophetic pictures of you and I. Iya, dan semua ini adalah gambar-gambar profetik dari Bapak Ibu dan saya. All of these are prophetic pictures of the church of Jesus Christ, Dan ini adalah gambar-gambar profetik dari gereja Yesus, the house of God. rumah Tuhan. And as I was asking the Lord, what do I share with the house this morning? Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada rumah Tuhan di tempat ini? And Solomon's temple is what came to me. Dan bait Allah yang dibangun Salomo yang muncul kepada saya. We're going to look at these prophetic parallels from David to Solomon Kita akan melihat paralel-paralelnya antara Daud dan Salomo. and how I believe that this is a picture of the church today, Dan saya juga percaya bahwa ini adalah gambaran dari gereja pada zaman ini. what the church should be operating in. Gereja seharusnya seperti ini. And more specifically, I believe that this is a prophetic word for this house. Dan saya percaya ini adalah profetik bagi gereja di tempat ini. I'm not here to just give you a teaching. Dan saya di sini bukan untuk mengajar. I believe that this is a word of the Lord for you. Saya percaya ini adalah kata-kata dari Tuhan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Amen? Amin. All right. Okay. So, again, there's all these pictures of, I believe, that represent like who the church is. Saya percaya bahwa gambar-gambar ini sekali lagi mewakili gereja-gereja seharusnya. How we should be operating. Bagaimana kita harusnya bertindak. And I believe Solomon's temple is a picture of what the church should look like today. Dan sekali lagi, tempel yang dibangun oleh Salomo itu seharusnya menjadi gambar dari gereja yang seharusnya. So let me start with this. Let me start with David. Ya, saya mulai dengan Daud. King David,
is we're going to use prophetic symbols here, prophetic pictures. Ya, kita sekali lagi akan menggunakan gambar-gambar profetik. King David here is representing Jesus. Ya, Raja Daud di sini menggambarkan Yesus. I believe he's a type of Christ. A type of Christ, like Yes, a prophetic type, yeah. Ya, tipe Kristus. Even Jesus is said to be on the throne of David. Ya, bahkan Yesus sendiri kan duduk di atas tahta Daud. Matthew 1 calls Jesus the seed of David. Matius 1 berkata Yesus lahir dari benih Daud. So what did David accomplish? Jadi apa yang Daud selesaikan? Well, what we know is that David reigns a total of 40 years, Dan kita sama-sama tahu bahwa Daud memerintah selama 40 tahun. but the first 7.5 years, or first 7 years are only in the south. Tapi yang 7 tahun pertama hanya memerintah di bagian selatan. And then he reigns over the whole nation for 33.5 years. Lalu baru dia memerintah atas segala bangsa selama 33 tahun. So only in the south for the first 7, and then he reigns 33.5 years over the whole nation. Jadi hanya 7 tahun di bagian selatan dan sisanya 33 tahun sebagai satu bangsa keutuhan. Interestingly enough, Jesus lives 33.5 years. Dan lucunya juga Yesus hidup 33 tahun. And it's when David becomes king over the whole nation, that's when he establishes the tabernacle of David. Dan ketika Daud memerintah secara utuh di 33 tahun terakhirnya, dia baru membangun bait Allah. This was very different from the tabernacle of Moses. Ini beda sekali dengan tabernakel yang dibangun oleh Musa. There was no veil. Tidak ada tabir. Very good. Sorry. No veil. There was no sacrifices. Tidak ada pengorbanan-pengorbanan. It was just 24/7 worship. Cuma hanya penyembahan 24 jam. And when David established that tabernacle, all of his enemies were subdued. Ketika Daud membangun rumah Allah ini, semua musuhnya ditaklukkan. From that time forward, David begins to subdue every enemy of the nation. Dari mulai dia membangun rumah Tuhan tersebut, dia mulai menaklukkan satu demi satu musuh-musuhnya. There was something connected to his tabernacle and to his victories. Ada yang menghubungkan antara rumah Tuhan yang dia bangun dengan kemenangan-kemenangan yang dia raih. So he has total victory. Jadi dia memiliki kemenangan. And what does David, remember he's a picture of Jesus. Ya, ingat sekali lagi bahwa ini adalah gambarnya Yesus. What does David hand to Solomon? Apa yang Daud berikan kepada Salomo? He hands to Solomon his victories. Dia memberikan kepada Salomo kemenangan-kemenangannya. He hands to Solomon everything that he would need to build a house. Dia memberikan kepada Salomo segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan. Because even though David established the tabernacle, he wanted to build the house of the Lord. Even though David established the tabernacle, Walaupun Daud yang memulai rumah Tuhan, he wanted to build the house. dia sebenarnya ingin membangun bait Allah. And the Lord said, no, Tapi Tuhan bilang bukan. your purpose Tujuanmu is war. adalah untuk perang. You have blood on your hands. Kamu ada darah di tanganmu. You are king to conquer. Kamu dipanggil untuk menaklukkan. But your son, Tapi anakmu, he will build me a house. dia yang akan membangun rumahku. See, David, your job is blood. Pekerjaanmu darah. David's a type of Jesus. Daud seperti Yesus. Your job is blood. Pekerjaanmu darah. Your job is victory. Pekerjaanmu menang. Your job is subdue every enemy. Pekerjaanmu menaklukkan segala musuh. That's David. Itulah Daud. That's Jesus. Itulah Yesus. What does David hand to Solomon? Apa yang Daud berikan kepada Salomo? The victories he won in his blood. Kemenangan yang sudah ia menangkan lewat darahnya. What did Jesus hand to you and I? Apa yang Yesus berikan kepada Bapak Ibu kepada dan saya? The victories in his blood. Kemenangan lewat darahnya. We are the Solomon generation. Kita adalah generasi Salomo. Now we know that both David and Solomon made mistakes. Ya, kita sama-sama tahu Daud dan Salomo sama-sama melakukan kesalahan.
We're looking at the prophetic pictures, Kita sedang melihat gambar profetiknya, not the history of man. bukan sejarahnya. We're looking at the history of heaven over their life. Kita sedang melihat sejarahnya dari karya surga atas muka bumi ini. How many know heaven views your history different than earth does? Bagaimana Bapak percaya bahwa sejarah-sejarah yang surga mampu ciptakan berbeda dengan sejarah dunia ini? Genesis tells me that Abraham doubted and wavered. Ya, Kejadian berkata bahwa Abraham itu ragu-ragu. But in the New Testament, 2 times it says Abraham never wavered. Tapi di Perjanjian Baru 2 kali dikatakan Abraham tidak pernah goncang imannya. Heaven sees different than earth. Surga melihat dengan cara yang berbeda dari dunia melihat. So don't get worried like, well, what does that mean? David fell and Solomon fell. Jadi jangan yeah. terlalu fokus dengan kan Daud berbuat dosa dan segala macamnya. Right? Peace be to your mind. Ya, tenang dulu tenang. We're looking at the prophetic types here. Kita sedang melihat tipe profetik, gambar profetiknya. And what I do love is that Scripture is very open about the mistakes of powerful people. Dan saya sangat suka bahwa Alkitab itu terbuka atas kesalahan-kesalahan orang-orang. Amen. So here, what we see is that David gives Solomon everything. Dan kita belajar bahwa Daud memberikan segalanya kepada Salomo, Victory, kemenangan, the materials to build the house. dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun rumah Tuhan. 1 Kings chapter 2 1 Raja-Raja pasal yang kedua. says, verse 12, and then Solomon sat on the throne of his father David, and his kingdom was firmly 1 established. Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-12. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Now everything in Solomon's kingdom, now Solomon does reign 40 years, Dan Salomo memerintah selama 40 tahun. and everything in his kingdom is peace. Dan segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya itu damai. That's even part of his name, peace. Dan itu adalah salah satu bagian dari namanya, Do you know that damai. Solomon for 40 years Tahukah Bapak Ibu bahwa Salomo selama 40 tahun never fought one day of battle? tidak pernah sekalipun bertempur. Because David's victory was so certain. Karena kemenangan yang Daud raih begitu amat pasti dan mutlak. Now, yes, you and I, we face opposition, we face things, don't get me wrong. Ya, jangan salah, ya kita Bapak Ibu dan saya juga sering menghadapi beberapa perselisihan. But we are not trying to win a victory. Tapi kita tidak lagi sedang mencoba untuk memenangkan sebuah peperangan. We are here to enforce an already won victory. Kita ada untuk enforce? We're here to enforce. We're here to, Untuk membawa kembali, menekankan kembali kemenangan yang sudah dimenangkan. Did it work? Ya, I think so. Got it? I believe so. Nailed it. All right. Love it. Does that make sense? Ya, masuk akal ya. I'm not trying to defeat the devil. Saya tidak sedang berusaha untuk mengalahkan iblis. Jesus did that. Yesus lakukan itu semua. So what am I doing? Jadi apa yang saya lakukan? I take the victory of Jesus Saya sedang mengambil kemenangan and I kepada begin to Yesus. enforce that in the earth. Dan saya membawa itu kembali kepada dunia. I enforce that in situations. Saya membawa itu kembali kepada situasi yang saya hadapi. I'm not trying to do something on my own strength. Saya tidak lagi menggunakan kekuatan saya sendiri. His blood already established it. Darahnya itu sudah cukup. And Solomon begins to reign from the victory of his father. Dan Salomo mengalami kemenangan dari yang ayahnya sudah dapatkan. Look at some of these verses here in 1 Kings 4. Kita ke 1 Raja-Raja 4, 1 Kings 4:24. ayat yang ke-24. Some of the things that it says about Solomon are amazing. Ya, apa yang dikatakan tentang Salomo luar biasa sekali. It says, for he had dominion over all the region on this side of the river, even to Gaza, namely over all the kings on this side of the river, and he had peace on every side all around him. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. And look at verse 25. Dan lihat ayat yang ke-25. And Judah and Israel dwelt safely, each man under his vine and his fig tree,
from Dan to Beersheba all the days of Solomon. That was verse 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. So Solomon lives, his reign is described as dominion Jadi kekuasaannya didefinisikan sebagai sebuah kerajaan and safety dan keamanan and abundance. dan kelimpahan. It also is described with wisdom, verse 29. Dan juga didefinisikan sebagai sebuah hikmat di ayat 29. And God gave Solomon wisdom, exceedingly great understanding, and largeness of heart like the sand of the sea. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. What does that mean, largeness of heart? Apa itu artinya? Hikmat dan pengertian yang amat besar. It means that God increased Solomon's capacity. Itu artinya Tuhan sedang mengembangkan kapasitas Salomo. What do they say that we use maybe like 5 to 10% of our brain or something like that, you know. We only use a percentage. Ya, ada beberapa bagian dari otak yang mungkin kita hanya pakai sekian persen. God increased Solomon's capacity. Tuhan meningkatkan kapasitasnya Salomo. I want that. I want to experience that. Ya, saya tentunya mau mengalami itu juga. Where I'm not operating on a limited capacity. Saya tidak hanya mau beroperasi di kapasitas yang kecil saja. Solomon's ability to process was increased. Kemampuan Salomo untuk memproses hal-hal itu meningkat. And then verse 30 says that Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the men of the east and all the wisdom of Egypt. Dan ayat ke-30 berkata, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. And verse 34. Dan ayat yang ke-34. And men of all nations. Maka datanglah orang dari segala bangsa. Say all nations. Say all nations. Segala bangsa. It says men of all nations from all the kings of the earth who had heard of his wisdom came to hear the wisdom of Solomon. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Wow. Wow. All the kings, Semua raja-raja, all the nations semua bangsa came to hear the wisdom of Solomon. datang untuk mendengar hikmat Salomo. Solomon is a prophetic picture of the church today. Salomo seharusnya menjadi gambar profetik dari gereja hari-hari ini. This is what we're supposed to be looking like. Ini yang seharusnya kita menjadi seperti ini nih, harusnya nih. This is what David established for us. Ini yang Daud sudah dirikan bagi kita. This is what Jesus established for us. Ini yang Yesus sudah dirikan bagi kita. The man of blood, Anak manusia so that we could be people of peace. yang sudah berkorban bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang penuh dengan damai. So we could bring the shalom of God to the nations. Jadi kita bisa membawakan damai itu kepada bangsa-bangsa. We can bring the wisdom of God to Kita the bisa membawakan nations. hikmat itu kepada bangsa-bangsa. All the crisis that's in the nations. Semua krisis yang ada di negara, God wants us to have a heavenly capacity Tuhan mau kita untuk memiliki kapasitas surgawi, where I'm not just operating from my mind. di mana saya tidak hanya beroperasi dari pikiran saya saja. I actually have access to the mind of Christ. Saya sebenarnya punya akses kepada pikiran Tuhan. I have access to solutions, Saya punya akses kepada solusi, to technology, teknologi, to understanding, untuk pengertian, to innovation, untuk inovasi, to creativity untuk kreativitas that is beyond my understanding. yang melampaui hikmat dan pemikiran saya sendiri. We are supposed to be like the Solomon of today. Kita seharusnya menjadi Salomo. I believe that we will have Daniels and Josephs and Esthers. Ya, saya tahu, saya percaya ada Daniel, ada Yusuf, dan ada Esther. Those who will speak into the ears of kings. Mereka yang akan berbicara kepada telinga-telinga raja-raja.
Those who will give the wisdom and counsel of God to leaders. Mereka yang akan menyampaikan kata-kata Tuhan kepada pemimpin-pemimpin. Leaders who don't even know God. Pada pemimpin-pemimpin yang mungkin belum pernah mengenal Tuhan. I want to be a Daniel Saya mau menjadi seorang Daniel. that goes to a leader who doesn't even know God Yang pergi kepada seorang pemimpin yang gak kenal Tuhan. and tell him, Dan berkata, this was your dream last night. ini loh arti mimpimu semalam. And here's what God's been talking to you about. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepadamu. How many of you know you might get called upon for these leaders to come and counsel with them, right? Ya, sebab banyak percaya bahwa kita nanti bisa suatu saat dipanggil pemimpin-pemimpin untuk memberikan mereka nasihat-nasihat, bukan? But I also want to see Solomon's arise. Dan saya juga mau melihat Salomo bangkit. I want to see the church arise like Solomon. Saya mau melihat gereja bangkit seperti Salomo. That we're living in the victory of our Father. Di mana kita hidup dalam kemenangan yang ayah kita sudah berikan, Bapak kita sudah berikan. Again, I know there's opposition. Ya, saya tahu ada yang tidak setuju. But I can tell you from my own experience, Tapi saya bisa ceritakan dari pengalaman saya pribadi. for so many years I lived in warfare. Begitu beberapa tahun saya hidupi dengan begitu banyak peperangan-peperangan. I lived from warfare to warfare to warfare. Saya melewati dari peperangan kepada peperangan yang lain. I was always looking for what's the devil doing. Saya sedang melihat apa sih yang iblis sedang lakukan. We thought the greatest sign of spirituality was recognizing the enemy's activity. Saya kira Yeah, sorry. I'm sorry. We thought that the greatest sign of spirituality tanda paling hebat mengenai tentang kepekaan dengan atau bisa mendengar dengan Roh was Kudus recognizing what the enemy was doing. Dapat menyadari apa yang iblis sedang lakukan. So I'd walk into church. Jadi saya berjalan ke gereja, Where are the witches? di mana nih tukang sihirnya? Where are the demons? Di mana setan-setannya? I'm the bouncer of heaven. I'm here to throw out this. Saya ini pahlawannya dari surga nih, saya akan banting dia. We were looking for the enemy all the time. Kita selalu sibuk mencari iblisnya. And here was the thing. Dan ini yang saya mau katakan. Because I didn't understand what Jesus did, Karena saya tidak mengerti apa yang Yesus lakukan, because I didn't understand what the son of David did, saya tidak mengerti apa yang anak Daud itu lakukan, I lived in warfare rather than in victory. saya hidup dalam peperangan, bukannya dalam sebuah kemenangan. Again, yes, there's opposition. Ya, tentunya ada peperangan, ada beberapa hal perselisihan. But we can have a different mindset about it. Tapi kita ada mindset yang berbeda mengenai tersebut. The greatest problem is not the situation in front of us. Masalah terbesar bukan situasi yang kita hadapi. The greatest problem is how do I think about it? Masalah terbesar adalah bagaimana kita berpikir atas masalah tersebut. How do I see it? Bagaimana saya mampu melihatnya. I don't lack victory, I lack revelation. Saya tidak suka kemenangan, saya lebih suka pewahyuan. I don't lack authority, I lack understanding. Saya tidak suka otoritas, saya lebih suka pengertian. Scripture doesn't say my people are destroyed because of a powerful devil. Alkitab tidak mengatakan orang-orangku hancur karena kekuatan iblis. It says they're destroyed because they don't understand. Mereka hancur karena mereka nggak mengerti. Jesus didn't die to give you a battle. Yesus tidak mati untuk memberikan Bapak Ibu sebuah peperangan. He died to give you a victory. Dia mati untuk memberikan sebuah kemenangan. Amen? Amin. So, okay, we don't have time to get into all the verses I have. Saya tidak punya cukup waktu banyak untuk masuk lebih But detail. I would encourage you, read 1 Kings chapter 10. Tapi saya mendukung Bapak Ibu untuk membaca satu Raja-Raja pasal yang It ke-10. describes the queen of Sheba coming to Solomon. Nah, Ratu Sheba datang ke Salomo. And when she sees all the provision, Dan ketika dia melihat segala sesuatu yang Salomo miliki, all the peace, semua damai, all the joy in his kingdom, semua sukacita dan kebahagiaan di dalam kerajaannya. and she asked the hardest questions, Dan dia tanya pertanyaan yang paling susah. and Solomon's answering like nothing. Dan Salomo dengan begitu gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan. And she says, I heard of the greatness of your wisdom and of this kingdom. Dan dia berkata, saya sudah mendengar kehebatanmu, tentang hikmatmu. And I didn't even believe what I heard. Dan saya sebenarnya sebelumnya tidak percaya sebelumnya. She says, but now that I've seen all this, Tapi sekarang karena saya sudah melihat semuanya, what I've heard, apa yang sudah saya dengar,
is not even half of what's here. Bahkan nggak nyampe setengahnya tentang apa yang sudah saya lihat secara langsung. Now, I want to jump to, I do want to read this, 1 Kings 10:18 through 20. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-18. And I'll be done here by 12:30. Dan saya akan selesai di 12.30. He said, if I don't end at 12:30, I'll never be back. So 1 Kings 10:18. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-18. Moreover, the king made a great throne of ivory and overlaid it with pure gold. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. The throne had 6 steps. To the top of the throne was round at it says at the top of the throne was round at the back, and there were armrests on either side of the place of the seat, and 2 lions stood beside the armrests. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. 12 lions stood there, one on each side of the 6 steps. Nothing like this had ever been made for any other kingdom. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Oh my goodness. Wow. This is amazing. Ini luar biasa sekali. There's so many layers to this. Begitu banyak layer-layernya. But remember, Tapi ingat, why are we looking at Solomon? ketika kita sedang melihat Salomo, Because he is a picture of the church of today. karena seharusnya itu menjadi sebuah gambar profetik dari gereja pada zaman ini. He is a picture of the house of God. Dia adalah gambar dari rumah Tuhan. And what we see is that what Solomon is establishing, Apa yang kita lihat yang Salomo sedang dirikan, unlike the other tabernacles, tidak seperti rumah-rumah Tuhan yang lainnya. this was a place of permanence. Ini adalah sebuah tempat yang permanen. Everything before this was movable. Semuanya, segala sesuatunya sebelum ini dapat dipindahkan. Solomon built something that is permanent. Salomo membangun sesuatu yang sifatnya permanen. Everything else went around to the nations. Segala sesuatu sebelumnya berkeliling mengelilingi negaranya. What Solomon established, Apa yang Salomo dirikan? the nations came to it. Segala bangsa datang kepadanya. Yes, we're still going to go to nations. Don't get me wrong. Yes, we'll still go to nations. Ya, kita masih pergi kepada bangsa-bangsa. But what Solomon is building, Tapi apa yang Salomo bangun? nations want to come to it. Negara-negara yang datang kepadanya. The nations will come to the house of God. Negara-negara akan datang kepada rumah Tuhan. To say, when we're in crisis, you're not. Why? Ketika segalanya sesuatu lainnya mengalami krisis, saudara tidak. Kenapa? How come you're not in the crisis we're in? Kenapa kita tidak mengalami krisis? How come you're seeing different results than what we're getting? Bagaimana kita dapat melihat hasil yang berbeda? The nations are looking for answers, Negara-negara sedang mencari sebuah jawaban. and the answers are in the house of God. Dan jawabannya itu ada di dalam rumah Tuhan. Amen? Amin. So, and so you can keep reading in 1 Kings. It says that all of Solomon's drinking cups were gold. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga ya, bahkan cupnya sendiri itu terbuat dari emas yang Salomo pakai untuk minum. All the vessels they had were gold. Semuanya kebanyakan terbuat dari emas murni. It says not one of them was silver, Tidak ada satupun yang dari perak. because silver was considered nothing in the days of Solomon. Karena perak itu tidak ada artinya di zaman Salomo tersebut. In fact, there's a verse that actually says that silver was as abundant as rocks. Ya, bahkan ada ayat yang bilang perak itu banyaknya bahkan berkelimpahannya seperti kayak batu-batu biasa. I'd like some of those rocks. And so the last verse I'll read here is 1 Kings 10:24. Ya, ayat terakhir yang saya akan bacakan 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Now all the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom which God had put in his heart. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya.
This is a prophetic picture of us, Ini adalah gambar profetik dari kita semua. of what God wants to make us into, Apa yang Tuhan mau ciptakan kita menjadi seperti apa? of what the nations are hungry for. Apa yang negara-negara ini sedang butuhkan? If you were to keep reading about Solomon, Jika Bapak Ibu terus membaca mengenai Salomo, you would discover that he's actually creating new cities. Bapak Ibu akan menemukan bahwa dia sebenarnya menemukan kota-kota yang baru. He's giving cities new purpose. Dia memberikan kota-kota yang baru ini sebuah tujuan-tujuan baru. He was redefining cities, Dia mendefinisikan ulang kembali kota-kota. giving them purpose. Memberikan mereka tujuan. And so these are prophetic descriptions of today's church. Dan ini adalah gambar profetik untuk gereja-gereja pada zaman ini. And I believe that God wants us to begin to have an expectation for this. Dan Tuhan mau kita untuk memiliki ekspektasi terhadap ini untuk terjadi sepenuhnya. Because here's what Jeremiah saw. Ini yang Yeremia lihat. I apologize. I said I wasn't going to read any more scripture, but I have 2 more, okay? Ada 2 ayat saya janji. Don't judge me. All right. How many of you believe there is power in scripture? Berapa banyak percaya bahwa ada kekuatan di balik sebuah ayat? Amen. We're not just reading words from years ago. There's still life on this. Iya. Kata-kata yang ayat-ayat yang kita baca masih hidup sampai sekarang. And it's prophetic Dan memiliki profetik. in the sense that you cannot not only hear it, Enggak cuma kita hanya mendengarkan saja, but you become it. tapi kita menjadi sepertinya. The word is still becoming flesh today. Ya, ayat-ayat tersebut bisa menjadi hidup, daging. Jeremiah 31:12. Yeremia 31 ayat yang ke-12. It's talking about the nations here. It's talking about the nations. Ya, beberapa negara di ayat ini. Therefore they shall come and sing in the height of Zion, streaming to the goodness of the Lord, for wheat and new wine and oil, for the young of the flock and the herd, their souls shall be like a well-watered garden, and they shall sorrow no more at all. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. The prophet Jeremiah foresaw this time. Yeremia bisa melihat hal ini terjadi ke depannya. He saw something beyond his day. Dia melihat sesuatu yang melebihi hari-harinya dia. Hebrews 12 says this, Ibrani 12 berkata, that we have come to Mount Zion. kita datang di atas Gunung Sion. What is Mount Zion? Apa itu Gunung Sion? It's not a physical location. Bukan tentang physical lokasi. It's the spiritual reality of the kingdom. Ini adalah berbicara mengenai spiritual realita. Very Tentang often, kerajaan Allah. very often in scripture, mountains can represent kingdoms. Beberapa hal dan beberapa ayat, gunung-gunung itu bisa merepresentasikan kerajaan. So in Hebrews 12, it says, you have come to Mount Zion. Jadi di Ibrani 12 berkata, kamu telah datang di Gunung Zion. You have come to the New Jerusalem, Kamu telah datang di Yerusalem yang baru, to the city of the living God. ke kota Allah yang hidup. And while that is prophetic of the kingdom, Ya, dan itu profetik untuk kerajaan. it's also a description of us. Dan tapi itu juga menjadi sebuah deskripsi bagi kita. Because in the book of Revelation, Karena di buku Wahyu, the angel tells John, malaikat berkata kepada Yohanes, he says, come with me. datang kepada saya. I'm going to show you the wife of the lamb. The lamb's wife. The lamb's wife. The bride of the lamb. Saya akan menunjukkan kepadamu pengantin anak domba. There you go. Sorry. You want to read it? Or, No. okay, We're good. yeah, do we Sure, if you want to read, it's okay. We still have time. I have 5 minutes. No worries. I got 5 minutes, man. No worries. So here in Revelation, I Take want your to say time. it's maybe 21. Yeah, Revelation 21 Wahyu 21. and verse 2. Revelation 21:2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru
turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. So the holy city, the New Jerusalem, is not heaven. It's coming down out of heaven. Jadi Yerusalem yang baru akan turun. Okay, so now drop down to verse 9. Lalu kita ke ayat yang 9. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. What's he going to show John? Apa yang ia akan tunjukkan kepada Yohanes? The wife of the Lamb, Pengantin perempuan mempelai anak domba. the bride. Verse 10. Ayat yang ke-10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. I'm going to show you the bride. Saya akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. I'm going to show you the wife of the Lamb. Saya juga akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba. And then John sees the city. Dan Yohanes melihat sebuah kota baru. The city is not heaven. Kota ini bukanlah surga. The city is you. Kota ini adalah Bapak Ibu. The city is the bride of Christ. Kota ini kota ini adalah mempelai anak domba. The city, the New Jerusalem, Yerusalem baru, Mount Zion. Gunung Zion. Different ways to say Hal-hal yang berbeda untuk mengatakan the wife of the Lamb. mempelai anak domba. Jeremiah Yeremia saw melihat the nations streaming to Mount Zion negara-negara berduyun-duyun datang because of the Pada goodness Zion. of God. karena kebaikan Tuhan. He saw the nations streaming to us, Dia melihat negara-negara datang berduyun-duyun kepada kita. just like they streamed to Solomon. Bagaimana seperti negara-negara ini datang kepada Salomo. And then later on in chapter 33, Jeremiah says this, Dan di pasal yang 33, 33:9, he says, ayat yang ke-9, then the city, it shall be a name of joy, a praise, and an honor before all nations of the earth, who shall hear all the good that I do to them. And it says, they shall fear and tremble for all the goodness and all the prosperity that I provide for it. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. In the Hebrew, what you could say here Di dalam kitab Ibrani, is that when the nations see all of God's goodness on you, ketika negara-negara melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, it will cause them to be in awe. itu akan membuat mereka tercengang. It will cause them to be in awe because of the goodness and prosperity of God on your Mereka life. akan terheran-heran atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Let's stand together. You want to tell them to stand? Oke, please kita semua bangkit berdiri. Did you get anything out of this? Did this help? Ya semua at all? Bapak Ibu belajar hal yang baru ya pada pagi siang hari ini. My heart is to reveal what I see in Scripture, Hati saya untuk ingin menyingkapkan apa yang saya sudah dapatkan lewat ayat-ayat firman Tuhan. so that we can apply it Sehingga kita bisa mempraktekkan itu. and we can have an expectation. Dan kita bisa memiliki ekspektasi. Unfortunately, there's a lot of messages out there Sayangnya begitu banyak khotbah-khotbah di luar sana that have more fear and defeat
yang lebih banyak membicarakan tentang kekhawatiran. And what I've come to understand, Tapi yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, yang saya dapatkan, many of the end time ideas, banyak dari pemikiran mengenai akhir zaman, they're missing the element of the kingdom. mereka kehilangan elemen-elemen penting kerajaan Allah. If the kingdom is not central to your mindset, Kalau tentang pesan mengenai kerajaan ini tidak menjadi sebuah titik fokus ke dalam pikiran Bapak Ibu, if the kingdom is not central to how we see current events or the future, jika kerajaan Allah ini bukanlah sebuah pusat, then what hope do we have? lalu harapan kita dari mana? What victory do we have? Kemenangan apa yang kita miliki? When we understand his heart, Tapi maukah Bapak Ibu untuk mengerti hatinya? when we understand his victory, Ketika kita mengerti kemenangannya, when we understand what David has done, ketika kita mengerti apa yang Daud sudah lakukan, what Jesus has done, apa yang Yesus sudah lakukan, we become that Solomon generation kita menjadi generasi Salomo. where peace reigns, Kita dipenuhi dengan damai sejahtera. abundance reigns. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nations are coming to hear the wisdom of God from us. Negara-negara akan datang untuk mendengar mengenai Tuhan lewat kita. This is not just a dream. Ini bukan hanya sebagai mimpi-mimpi saja. This is the original intention of your Father. Ini adalah sebuah tujuan original Allah kepada kita. This is the original design of your Creator. Ini adalah desain originalnya Tuhan. This is the victory of Jesus. Ini adalah kemenangan Yesus. And Lord, I just declare that the Church of Indonesia, Tuhan, aku berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, the Church of Jakarta, untuk gereja di Jakarta, this house right here, rumah Tuhan di tempat ini, and all that is connected to this dan house, semua terkoneksi dengan rumah the ini. kingdom network that's there. Network-network kerajaan yang sudah ada. Father, we declare according to Scripture Tuhan, kami mendeklarasikan berdasarkan firman Tuhan that they are Solomon's. bahwa mereka adalah Salomo, Wisdom of Solomon, hikmat Salomo, the peace, damai, the victory, kemenangan, the prosperity, kelimpahan, the overflow. berlimpah-limpah. Right now, in the name of Jesus, Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, I declare that our capacity is being expanded. saya mendeklarasikan bahwa kapasitas kita sedang meningkat. Our capacity to see, Kapasitas kita untuk melihat, our capacity to hear, kapasitas kita untuk mendengar, our capacity to understand, kapasitas kita untuk mengerti, our capacity to believe. kapasitas kita untuk percaya. I say limits be broken in the name of Saya Jesus. berkata segala limitasi dipatahkan dalam nama Yesus. Limits be broken off in the name of Limitasi-limitasi Jesus. dipatahkan dalam nama Yesus. Every lie of the enemy, Segala kebohongan yang iblis sudah katakan, every lie of false doctrine we've heard, segala kebohongan dari doktrin-doktrin salah yang sudah selama ini kita dengar, every lie of opinion and assumption, segala asumsi-asumsi yang salah be broken off in the name of Jesus. dipatahkan di dalam nama Yesus. And we call this house Dan kita memanggil rumah ini to be part of what Jeremiah saw. menjadi bagian dari nubuatan Yeremia. The nations will come streaming. Negara-negara akan berduyun-duyun datang. Business owners, Pemilik-pemilik usaha, influencers, influencer, government officials, pejabat-pejabat pemerintah, they will come streaming. mereka akan datang berduyun-duyun. Economists, Pakar-pakar ekonomi, they'll come streaming mereka akan datang because of the goodness of the Lord karena kebaikan Tuhan and because of what we have been handed by the victory dan of karena apa yang Jesus. Tuhan sudah berikan kepada kita. Each and every one of you I bless in the name of Jesus. Setiap jemaat saya berkati di dalam nama Tuhan Yesus. I bless your businesses. Saya memberkati bisnis-bisnis. I bless the strategies of God in your life. Saya memberkati strategi-strategi yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. I bless the ministry of God in your life. Saya berdoa dan memberkati pelayanan-pelayananmu. I bless the purposes and the plans that God has for you.
Saya memberkati tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidupmu. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Sebab aku tahu rencana-rencana yang aku miliki bagimu. I know the thoughts that I think towards you, he Saya says. aku mengetahui pikiran-pikiran yang Tuhan sudah berikan kepada hidupmu. Not for your calamity, Bukan untuk keuntunganmu saja. not for your destruction, Bukan untuk kehancuranmu. not to do you harm, Tidak untuk mencelakaimu. but to give you a future, Tapi untuk memberikan kepadamu sebuah masa depan. to give you a hope, Memberikan kepadamu sebuah pengharapan. so that when there's hopelessness in the nations, Sehingga ketika kita dipertemukan kepada situasi yang tidak memiliki pengharapan, you overflow with the hope of Jesus. kita bisa mampu memberikan harapan-harapan yang baru. So I bless you. Jadi saya memberkati engkau, Pastor Ronnie, Pastor Roni. all weekend I have been just seeing the builder grace that's on your life, Saya melihat a builder. that builder grace, and this is nothing new. You know this, Mungkin Bapak sudah tahu ini. but I just want to reaffirm who you are. Tapi saya hanya mau mengkonfirmasi kembali siapa engkau. I saw the three dimensions that operate in your life like a threefold cord. Saya melihat 3 dimensi yang sedang bergerak di dalam kehidupan. It's the pastor, The pastor, the teacher, sebuah guru, and the seorang guru, and the apostolic. dan apostle. And the Lord the Lord is establishing you in a greater way. Tuhan sedang menegakkan dan mendirikan pada hal yang lebih besar. He's establishing you in a greater way as a father over this land. Tuhan sedang menjadikan engkau sebagai bapa untuk negara ini. Because he knows your heart, Karena dia tahu hatimu yang paling dalam, that your heart will not take anything to yourself, bahwa hatimu tidak akan mengambil segalanya untuk dirimu sendiri, but you always lay the crowns at his feet. tapi engkau selalu menyerahkan segalanya di atas depan tahtanya. And so I bless the threefold cord that's on your life. Dan saya memberkati panggilan 3 jawatan itu tadi. And I just declare a greater dimensions, Dan saya mendeklarasikan dimensi yang lebih besar, especially of the apostolic, terutama yang apostle, especially of that builder grace. The builder. dan juga karunia membangun. It's that builder grace. There's another. It's the blueprints of God. Sebuah blueprint dari Tuhan. There are blueprints that God is downloading. Ada sebuah blueprint yang Tuhan sedang download. Yes, they include what you've been doing, Yaitu meliputi segala sesuatu yang sudah engkau lakukan. but I see that there's also areas outside of what you've been doing, places ada your juga- feet have not stepped into yet. Ada area-area baru yang sebelumnya engkau belum pernah masuki. And I even see you consulting and giving strategy. Saya juga melihat engkau memberikan nasihat dan memberikan strategi-strategi, Consulting with the wisdom of God, memberikan nasihat dengan hikmat dari Tuhan, giving strategy. memberikan strategi-strategi It will be for leaders, untuk pemimpin-pemimpin, but not only in the church, tapi nggak cuma aja di gereja, leaders of business, pemimpin-pemimpin usaha, leaders of influence. pemimpin-pemimpin untuk yang influencer. For I hear the Lord saying, I will give you influence with the influencers. Saya akan memberikan kamu pengaruh kepada influencer. I'll give you influence with the influencers. Tuhan berkata, aku akan memberikan pengaruh kepada influencer. You remind me of the parable that Jesus talked about. Anda mengingatkan saya kembali kepada sebuah parabel yang Tuhan berikan, Where he gave these different it was talents, di mana ada, money, gave different amounts of money. di mana dia memberikan talenta-talenta yang berbeda, And when they were faithful, dan ketika mereka
selesai, it says he gave them authority over cities. dia memberikan otoritas kepada kota-kota. I just sense the Lord's heart. Saya merasakan hati Tuhan. You've been faithful with what I've given you. Engkau sudah setia kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. And there's a greater dimension of authority. Dan akan ada dimensi otoritas yang lebih besar. Authority over regions and territories. Otoritas kepada daerah-daerah dan kota-kota. As you are a father over regions. Sebagaimana engkau adalah bapa atas kota-kota. And so I bless you and your wife. Jadi saya memberkati engkau dengan istrimu. I bless your family. Saya memberkati keluargamu. I declare that you will put on display what is available in the kingdom. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu dapat menampilkan segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga. And I thank you, Father, for who they are Saya berterima kasih Tuhan untuk mereka. and how you are upon their life. Bagaimana pekerjaan campur tanganmu di atas kehidupan mereka. I thank you for this church. Saya bersyukur untuk gereja ini. I thank you for the network. Saya bersyukur untuk network. I bless it all. Saya memberkati semuanya. And I say that the kingdom will continue to advance. Dan saya berkata kerajaan Allah terus berkarya. That the nations will continue to come to the goodness of God. Dan negara-negara akan datang untuk melihat kebaikan Tuhan. Because of the blood of Jesus, Karena darah Yesus, we have been given a kingdom. kita sudah diberikan akses dan kerajaan itu sendiri. It cannot be shaken. Yang tidak dapat digoncangkan, It cannot fail. yang tidak dapat gagal. It is moving. Dan ini terus bergerak, It is advancing. terus bergerak maju. And each and every one of you are part of the plan. Dan setiap dari kita adalah merupakan bagian dari plan tersebut. You are part of the plan. Engkau adalah bagian dari rencananya. Just put your hands like this. Lakukan ini Bapak Ibu. What God has put in your hands Apa yang Tuhan sudah berikan kepada tanganmu is part of the plan of God for this hour. adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan saat ini. It might look little in your eyes, Ini mungkin kelihatannya kecil di matamu. but look what He can do with 5 loaves and 2 fish. Tapi apa yang sudah dia lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Look what He can do with a little boy's lunch. Apa yang dia bisa lakukan lewat anak-anak kecil. Look what He can do with a small jar of oil in the Old Testament. Apa yang dia bisa lakukan dengan buil-buil oli yang sisa kecil. What God has put in your hands, Apa yang Tuhan sudah taruh dalam tanganmu. I bless it Saya berkati and I declare it will multiply. dan saya deklarasikan itu bermultiplikasi. And something is shifting right now in you Dan sekarang ada yang sedang bergerak dalam hidupmu. because you're beginning to see the value of what He's put inside of you. Karena Bapak Ibu sudah melihat sebuah nilai yang sudah dia berikan. Holy Spirit, I thank you for showing them what you've given them. Roh Kudus, terima kasih sudah menunjukkan apa yang sudah kau berikan kepada mereka. And the immense value that it carries in the kingdom. Dan nilai-nilai yang begitu berharga yang sudah kau berikan. So I bless you in Jesus' Jadi name. saya berkati engkau dalam nama Yesus. It's been an honor to share with you. Sebuah kehormatan bisa dapat sharing dengan Bapak Ibu. Love you. Saya And until menyanyi next time. sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.